Setelah memulai seri K50 dengan Redmi K50 Gaming awal tahun ini, Xiaomi akhirnya mengumumkan smartphone Redmi K50 dan K50 Pro. Kedua smartphone ini berbagi bodi yang sama dan sebagian besar pada spesifikasi utama mereka walaupun versi reguler dan Pro memiliki banyak daya tarik lebih mengesankan. Xiaomi meresmikan ponsel Redmi K50 reguler dan Redmi K50 Pro di China pada Kamis 17 Maret 2022. Keduanya merupakan ponsel model baru yang masuk dalam keluarga Redmi K50 series bergabung dengan Redmi K50 Gaming Edition, yang lebih dulu dirilis di China pada pertengahan Februari lalu. Dari segi tampang, Redmi K50 Pro dan Redmi K50 reguler memiliki desain bodi yang sama persis. Misalnya ada layar dengan hiasan pancol, serta bagian punggung yang dibekali modul persegi panjang yang memuat 3 kamera belakang. Namun bila dilihat dari spesifikasinya secara hierarki, Redmi K50 Pro diposisikan lebih tinggi dibanding Redmi K50 reguler. Karena versi Pro hadir dengan pilihan memori yang lebih besar serta dibekali dengan chipset, kamera dan teknologi fast charging yang lebih mumpuni. Gizmo Cina melaporkan Redmi K50 ditenagai oleh prosesor MediaTek Dimensity 8100 yang dibangun di atas proses 5 nanometer TSMC. Prosesor ini mencatat skor Antutu lebih dari 850.000 yang menjadikannya chipset yang kuat. Melihat seri sebelumnya seperti Poco F2 dan Poco F3 yang rilis dengan nama berbeda menjadi Redmi K30 dan Redmi K40. Banyak yang lalu menduga jika Poco F4 series nantinya akan hadir dengan nama yang berbeda seperti Redmi K50. Mengenai spesifikasinya, berikut ini akan kami paparkan terkait spesifikasi dan harga Xiaomi Redmi K50 atau kita sebut Poco F4 dengan berbagai spesifikasi lengkap dan harganya. Hal pertama yang akan saya bahas dalam aspek spesifikasi Poco F4 kali ini adalah soal bagaimana konsep desain atau tampilan fisiknya. Mengingat tampilan luar dari HP Android ini memang terbilang sangat modern dengan sisi bodi yang mengesankan aura kemewahan dan begitu kuat, yang memiliki dimensional 163x76x8,5 mm dan memiliki bobot ringan 201 gram saja. Kemudian untuk soal penampilan depannya, Poco F4 sendiri mengusung tampilan layar yang sangat atraktif untuk sekelas ponsel menengah. Pasalnya dalam hal ini pihak Xiaomi telah mengusung panel berteknologi AMOLED Wookie dengan diagonal layar 6,67 inci serta kemampuan kedipan layar sebesar 120 Hz. Tak lupa bahwa layar yang diusung oleh Poco F4 ini telah dilapisi pelindung berupa Corning Gorilla Glass Victus sebagai pelindung yang sangat ampuh mencegah goresan benda tajam di bagian layarnya. Tidak ketinggalan pula layar HP ini sudah dibekali fitur Dolby Vision dan HDR10+, serta memiliki kecerahan layar hingga 1200 nits. Selain itu perlu untuk kita pahami juga bagaimana susunan komponen pada sisi dapur pacu dari spesifikasi Poco F4. Di mana Xiaomi telah membenamkan chipset Dimensity 8100 di pasar China yang telah mendukung teknologi jaringan 5G terintegrasi guna menjamin akses internet secara lebih cepat. Kemungkinan untuk pasar global bisa saja smartphone ini menggunakan Snapdragon 870. Karena di sisi lain, smartphone Redmi K40s resmi dirilis di China bersamaan dengan Redmi K50. Yang mana smartphone Redmi K40s memakai chipset Snapdragon 870. Sementara Redmi K50 pakai chipset Dimensity 8100. Jika nanti benar-benar masuk pasar global, kami sangat berharap kepada pihak Poco Indonesia tolong Poco F4 ini. Kalau bisa memasukkan ponsel ini dengan chipset Dimensity 8100 di pasar Indonesia. Menurut laporan Gizmo Cina, Redmi K50 reguler dipacu SoC MediaTek Dimensity 8100 yang disebut mendapatkan skor Antutu lebih dari 850.000 poin. Buat kalian yang bertanya Snapdragon 870 dibandingkan chipset Dimensity 8100 bagusan mana? Berikut ini kami kasih sampel perbandingan chipset Snapdragon dengan chipset Dimensity. Di segi performa dapur pacunya, chipset Dimensity 8100 unggul telak atas anglawan Snapdragon 870. Di segi baterainya, tampak chipset Dimensity 8100 lebih hemat daya daripada Snapdragon 870 yang gampang boros. Untuk segi keseluruhan, menurut pengujian dari Nano Review, smartphone Poco F4 lebih bagus daripada Poco F3. Berkat chipset terbaru dari MediaTek yakni Dimensity 8100.
Ditambah pula dengan dukungan prosesor handal pada Poco F4 ini berupa CPU octa-core yang juga telah bersinergi bersama RAM 8 dan 12 GB. Di samping itu, dalam prosesnya sendiri Xiaomi turut menyertakan dua pilihan memori internal berkapasitas 128 GB atau 256 GB yang bisa dipilih sesuai kebutuhan. Hanya saja belum ada slot kartu SD yang sebenarnya berperan penting sebagai pendukung ekspansi terhadap kebutuhan ruang penyimpanannya. Meski demikian, satu hal lain yang menarik dari Poco F4 ini adalah tentang grafiknya yang sangat canggih. Sementara itu, untuk operasional sistemnya sendiri, Poco F4 akan mengandalkan OS Android 12 dengan MIUI 13. Bergerak ke sektor lain, kini saya akan mengungkap bagaimana kecanggihan yang dimiliki oleh Poco F4 dari aspek fotografinya. Masing-masing lensa memiliki kekuatan sensor 48 megapiksel yang dibekali fitur OIS, 8 megapiksel ultra wide dan makro 2 megapiksel, yang saling terintegrasi guna mendapatkan hasil bidikan objek foto yang menawan. Apalagi kamera, pada HP Poco F4 ini telah disokong oleh kemampuan 4K sebagai salah satu kemampuan perekaman videonya, dengan fitur Gyro S untuk mendukung akses stabilizer ketika sedang membidik atau merekam video. Untuk fitur kameranya ini kami sangat puas, karena Poco F4 akhirnya udah resmi pakai fitur OIS. Biasanya di smartphone Poco sering sekali tidak dibekali fitur OIS ini. Di samping itu, tak lupa pula bahwa kamera dari Poco F4 ini juga turut menyertakan satu kamera depan. Kamera depan ini memiliki kemampuan resolusi 20 megapiksel yang tentunya sangat ampuh dan cocok dalam menjamin kebutuhan foto selfie yang hasilnya begitu memuaskan. Di sisi lain, kini saya juga akan turut membahas bagaimana akses konektivitas yang diusung pada spesifikasi Poco F4. Sedangkan di satu sisi, tak lupa bahwa Poco F4 pun juga telah turut menyertakan beberapa fitur koneksi jarak dekat yang sangat fungsional. Seperti Bluetooth 5.3, USB Type-C, dual speaker stereo JBL, koneksi NFC, fingerprint di samping layar, USB on the go, dan juga port infrared. Di sisi lain, yang disayangkan bahwa Poco F4 belum disokong audio jack 3,5 mm yang umumnya disematkan pada HP keluaran lama. Kemudian menginjak pada bagian lain, kini waktunya saya membahas sektor baterai yang diusung oleh spesifikasi Poco F4. Karena baterai pada Poco F4 ini telah disokong oleh kapasitas daya sebesar 5.500 mAh dengan pengisi daya cepat 67 Watt. Setelah mengenal bagaimana spek dan fiturnya, kini saya akan membahas terkait soal harga Poco F4 terbaru. Tentu saja nominal yang cukup mahal namun sepadan dan realistis jika disandingkan dengan spesifikasi dan fitur-fitur canggihnya. Namun sampai detik ini belum ada informasi terbaru mengenai kapan ponsel ini dirilis di Indonesia. Kemungkinan harganya pun akan sedikit berbeda dengan harga jualnya di luar negeri. Tentu akan lebih baik bila kita menunggu informasi terbaru mengenai harga Poco F4 di Indonesia pada bulan depan atau bulan Mei. Jika harga Indonesia masih di harga 4 atau 5 jutaan, saya jamin smartphone ini akan laku keras di pasaran Indonesia. Tapi jika smartphone ini masih pakai chipset Snapdragon 870, saya rasa HP ini tidak mengalami peningkatan signifikan daripada Poco F3. Di harganya yang 5 jutaan, smartphone ini akan langsung bersaing dengan Realme GT Neo 3 yang akan mulai dirilis di China pada 23 Maret 2022. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan dari saya mengenai smartphone terbaru dari Poco, yakni Poco F4. Jika kalian bertanya tentang smartphone ini, kalian bisa tulis komentarnya di bawah ini. Kami usahakan membalas semua komentar dari kalian. Oke, di sini kami pamit, sampai berjumpa kembali di konten selanjutnya.